Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Fuji. Kira-kira apa pembahasannya? Kita akan lihat ya. Untuk beberapa waktu belakangan ini memang banyak yang meminta saya untuk membaca tentang Fuji. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin kurang cocok dengan pembahasan ini untuk episode kali ini, silahkan di skip saja. Takutnya nanti ada yang komentar merasa nggak cocok, ini lagi yang dibahas. Wah, seperti saya juga agak-agak bosan ya untuk membahas ini. Tapi ya bagaimana lagi, harus adil dengan pembahasan yang sudah dikirimkan, request yang dikirimkan kepada saya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang, ini ada request, tolong diprediksikan Mas Adit kira-kira reaksi dari Ibunda Verrel Bramasta bagaimana ini tentang kebersamaan antara Fuji dengan Verrel. Kira-kira ada pesan semesta apa juga, nanti mungkin kita akan mencoba untuk memprediksikan. Karena kemarin itu sempat ada video podcast ya, podcast itu di, kalau nggak salah di YouTube-nya Vena Melinda, itu kebersamaan antara Fuji dengan ibunda dari Verrel Bramasta di situ, Tante Vena Melinda. Kebersamaannya itu juga sangat-sangat menjadi sorotan para penonton dan juga para netizen. Apakah ini memang sudah ada lampu hijau dari ibunda Verrel bahwa mereka berdua kayak direstui atau apa? Kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Kita akan ambil kartu yang pertama. Ada kartu yang berlambang koin emas ya, koin emas 1 2 3 4 5 6 7 8 koin emas, dan ada seseorang yang sedang seperti mengerjakan salah satu dari ke-8 koin emas ini. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat ini juga energinya lumayan positif karena menunjukkan tentang karakter dan juga kepribadian seorang Fuji itu sudah mendapatkan lampu hijau ataupun juga diberikan respon yang positif dari Ibunda Verrel Bramasta. Di sini juga sepertinya Mama Vena Melinda itu juga sangat-sangat welcome. Kemudian juga ada kecocokan dari cara berinteraksi ataupun juga cara bicaranya Fuji, itu kayaknya sangat-sangat nyambung dan sangat klop dengan Mama Vena Melinda itu tadi. Kemudian di kartu di sini juga terlihat bahwa kebersamaan saat podcast tersebut mungkin menjadi titik terang bagi para fansnya Fuji dan juga Verrel, karena dari podcast tersebut juga memancarkan energi positif karena komunikasinya bagus. Kemudian juga pembahasannya itu juga sempat nyerempet dikit ya tentang kebersamaan antara Fuji dengan Verrel. Jadi mungkin menurut para penonton, menurut para netizen itu adalah sesuatu yang bagus. Kemudian kita akan lihat di kartu yang kedua. Ada kartu yang berlambang pedang. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi ya. Tadi 8, ini 8. Ini juga angka yang bagus. Kenapa? Kalau 8 angka bagus karena angka yang tidak putus ya. Kalau misalkan kita membuat angka 8 seperti ini, itu kan juga sesuatu yang tidak putus. Jadi kayak ada kesinambungannya bagus. Itu versi angka. Tapi kalau versi kartu apakah bagus? Kalau versi kartu sebenarnya juga bukan kartu yang buruk ya. Karena terlihat di sini kebersamaan di antara Verrel dan juga Fuji itu memang selalu menjadi sorotan untuk akhir-akhir ini ya, karena memang mereka sering menunjukkan kebersamaan meskipun di sela kesibukan masing-masing di antara mereka ada aja nih gerakan-gerakan ataupun juga kebersamaan mereka yang bikin para penonton dan juga para fans baper. Dan di sini juga sepertinya masih akan ada kebersamaan dan juga sorotan-sorotan yang menuju ke arah mereka berdua. Ini pun juga tidak luput dari sang ibunda dari Verrel Bramasta, karena kayak melihat, oh anaknya ini kok kayaknya cocok ini kebersamaannya antara Fuji dengan Verrel. Kemudian mungkin menjadi sorotan para netizen. Kemudian juga sang ibunda juga melihat kok kayaknya juga bagus ya, kalau misalkan memang sama-sama nyaman. Kemudian juga dari segi persahabatan
dan pertemanan mereka juga bagus, ya kayaknya memberikan restu untuk hal-hal yang baik-baik. Salah satunya mungkin sebagai teman, mungkin juga untuk urusan asmara mungkin bisa juga. Tapi untuk saat ini kita lihat bahwa mereka berdua masih nyaman sebagai teman gitu ya, teman dekat, karena memang belum ada klarifikasi bahwa mereka udah jadian atau apapun itu. Kita akan lihat di kartu yang ketiga, ada kartu apa lagi? Ada kartu The Hermit. The Hermit ini adalah salah satu dari kartu mayar ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada kakek-kakek ya, kayak orang tua itu ya, membawa sebuah lentera, tongkat ya. Di kartu yang ketiga di sini ini pas banget, ini ada sosok orang tua di sini, The Hermit, yang seperti menerangi. Kemudian juga ada semacam secercah harapan, cahaya harapan dari mungkin para penonton dan juga para netizen yang sangat-sangat mengidolakan kebersamaan dan mengikuti kebersamaan antara Pharrell dengan Fuji. Seolah-olah respon dari sang ibunda kepada kebersamaan antara Pharrell dengan Fuji itu kayak udah dapat lampu hijau, karena di podcast tersebut mungkin juga tersirat bahwa dari aura seorang ibu melihat kebersamaan sang anak dengan seseorang yang bisa membahagiakan, kemudian juga ada kebersamaan yang membuat mereka itu tertawa bersama, senang-senang bareng. Itu juga kayaknya lampu hijau yang bagus, khususnya untuk para ini ya, fansnya Fuji dan juga Pharrell ya, karena mungkin kebersamaan mereka akhir-akhir ini sangat-sangat menjadi sorotan, kemudian juga bisa membuat kebersamaan mereka itu juga akan lebih berkembang lagi suatu saat nanti, karena lampu hijau ini ya, lampu hijau yang sudah diberikan dari Mama Vena Melinda itu juga seolah-olah membuat mereka berdua itu kayak ya udah nyaman-nyaman aja, lanjut aja. Atau juga keluarga juga sudah mengerti tentang kebersamaan mereka. Jadi mereka pun juga enjoy untuk menikmati kebersamaan yang mungkin akhir-akhir ini sering muncul di sosial media, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti akan ada gebrakan-gebrakan lagi tentang kebersamaan mereka berdua, dan seolah-olah dapat lampu hijau dari orang tua. Kita akan lihat di kartu yang keempat. Untuk kartu yang keempat ini ya, saya lihat di antara mereka berdua ini ada kecenderungan untuk saling pandang satu sama lain, saling memandang. Kenapa? Karena di kartu ini juga cukup lumayan bagus. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, saya kira 8 lagi. Ini 9 tongkat. Saling pandang, saling support, kemudian juga ibarat kata masih menerka-nerka tentang perasaan yang mungkin mereka rasakan selama ini. Tapi kalau kita lihat secara secara kacamata saya pribadi gitulah ya, itu saya lihat memang ada kenyamanan, kemudian juga kecocokan dari beberapa aspek gitu ya. Yang pertama mungkin dari segi usia, itu juga kayaknya mereka itu lagi seneng-senengnya, ini lagi have fun-nya, karena mungkin satunya memang sudah berkecimpung di dunia politik yang notabene menurut pandangan orang-orang itu kayak wah, ini kalau di dunia politik ini udah dewasa banget ini pola pikirnya. Dan biasanya itu juga karena dunia politik itu agak-agak kalau misalkan anak muda itu agak anti di dunia politik, tapi ternyata Pharrell enggak, dan Fuji ternyata konon katanya juga ada ketertarikan. Mungkin itu yang membuat mereka ada kecocokan, saling dukung, saling support, kemudian juga belajar bersama. Jadi ini saling pandang yang sangat bagus, karena saling menerka-nerka, kemudian juga saling belajar bersama, dan menerka dalam arti yang positif ya, menerka wah kira-kira bagaimana nih sih sudut pandang dia kepadaku gitu ya. Dan di sini juga kenyamanan yang masih akan tetap berlanjut di antara mereka berdua, seolah-olah kebersamaan mereka itu kayak sudah direstui oleh semesta. Selain semesta itu juga kayak dari orang tua pun juga sangat bagus responnya, seolah-olah kayak ya udahlah, memang dibiarkan, toh juga sama-sama baik, sama-sama ada maksud dan tujuan yang baik dalam kebersamaan mereka sebagai teman ataupun juga sebagai kolaborasi di sosial media, di
dunia keartisan ataupun juga di dunia entertain. Jadi selama tidak mengganggu pekerjaan masing-masing, Feral di dunia politiknya, Fuji di dunia sendiri, itu kayaknya santai-santai aja dan seolah-olah banyak yang merestui. Kemudian kita akan lihat di kartu yang ke-5 ya. Kartu yang ke-5. Oke, di sini saya lihat juga ada unsur asmaranya ya, 3 pedang ya. Three of Sword dari kartu yang ke-5 di sini juga memperlihatkan tentang prospek untuk ke arah asmara itu juga cukup terbuka, cukup terlihat. Meskipun ya kadang-kadang ada juga haters yang masih merasa wah mereka itu nggak cocok, mereka gini-gini dan sebagainya. Ya nggak masalah sih, itu kan pendapat setiap orang. Bahkan kalau saya pribadi melihat bahwa kebersamaan mereka ini masih harus melewati beberapa step by step gitulah ya, nggak boleh kemudian sangat tidak dianjurkan kita itu kayak memaksakan bahwa oh harus secepatnya gini-gini. Enggak, ya kita harus kita juga harus bisa untuk memposisikan diri sebagai netizen yang baik. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Kalau misalkan mereka nyaman dan mereka ada ke arah yang bagus, ke arah asmara, ya kita dukung, kita doakan. Tapi jangan kemudian terlalu kayak memaksakan kehendak, atau juga ada yang nyinyir bahwa nggak cocok, udahlah nggak usah, jangan. Jadi kita harus menjadi penonton yang baik, kemudian juga netizen yang baik juga. Support boleh, kalaupun nggak suka ya nggak usah dilihat gitu ya. Ibarat katakan semudah itu sebenarnya. Kadang-kadang ada juga haters yang mungkin mencoba untuk menjatuhkan nama lain, itu kan juga ada. Tapi saya harap ini jangan sampai lah ya, jangan sampai ada yang seperti itu. Pada dasarnya di kartu ini asmara mereka berdua itu memiliki prospek yang cukup bagus. Karena apa? Karena dari pihak keluarga itu juga udah tahu satu sama lain. Kemudian juga dari mereka sendiri juga udah ada kenyamanan dan kecocokan. Kalau menuju ke arah asmara itu kok kayaknya prospeknya lumayan bagus. Meskipun dalam waktu dekat ini ataupun juga akhir-akhir ini mereka masih belum ada klarifikasi bahwa mungkin ada hubungan spesial di antara mereka. Cuman mereka kayak mengiyakan bahwa kita sama-sama nyaman, kita senang-senang bareng. Jadi ya doain aja yang terbaik tentang kebersamaan kami. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian apabila kita ambil kesimpulan dari kelima kartu yang muncul tentang bagaimana sudut pandang dan juga apa yang saya baca di sini tentang kebersamaan Mama Vena Melinda dengan Fuji saat di podcast tersebut, itu seolah-olah ada lampu hijau dan juga restu yang diberikan oleh sang ibunda kepada Fuji ya, sang ibunda Feral Bramasta kepada Fuji, bahwa kalau misalkan kamu nyaman sama Feral, kamu ada kecocokan, ya silakan dijalani dengan sepenuh hati dan juga senyamannya aja, karena hubungan yang baik kedepannya nanti juga pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi kayak ingin mengikuti kebersamaan antara Feral dengan Fuji, kemudian juga seolah-olah ingin sama-sama dekat juga, sama-sama pengen bisa mengenal lebih dalam lagi antara Fuji, kemudian juga maksudnya dari segi Vena Melinda yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang Fuji, itu juga kayaknya cukup kelihatan di sini. Jadi ada prospek yang cukup cerah antara kebersamaan Feral dengan Fuji, yang dari sudut pandang sang ibunda Feral ini juga kayaknya sangat-sangat positif, kelihatan kayak nyaman, kemudian juga enjoy, merestui tentang kebersamaan antara Feral dengan Fuji. Seperti itu yang saya baca. Oke. Dan tidak lupa saya selalu mengucapkan, pokoknya kita doakan, kita dukung yang terbaik untuk kebersamaan mereka berdua. Semoga apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan diberikan jalan terbaik oleh Tuhan semesta alam. Dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas hiburan, hanya sebatas pembahasan biasa, sharing semata. Bukan maksud mendahului kehendak Tuhan, sama sekali tidak. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.